Revolusi industri di tengah Society 5.0. Setiap perubahan mengantarkan kita untuk menemui hal-hal baru. Karenanya, setiap perubahan ini akan selalu menuntut kita untuk beradaptasi. Sebab, suatu kebiasaan lama bisa menjadi usang karena disandingkan dengan kebiasaan baru. Ya, hal ini pun juga terjadi pada peradaban dunia. Peradaban yang dulu sudah dianggap canggih dan modern, kini dianggap sebagai peradaban usang dan kuno. Sebab, dunia tengah menyambut nuansa baru dari perubahan dunia, yang digadang-gadang sebagai peradaban paling modern yang pernah ada. Ya, Revolusi Industri 4.0. Dunia telah menggelar gelanggang kompetisi untuk memasuki era dunia baru. Setiap individu, mau tidak mau, siap tidak siap, akan terbawa arus kompetisi ini dengan sendirinya. Lantas, apa yang akan terjadi jika tidak mampu dan tidak siap beradaptasi? Sementara gagap gempita dunia semakin meriah menyambut kehadiran era baru, era Revolusi Industri 4.0. Bahkan, setiap lini kehidupan masyarakat telah mulai tersentuh oleh nuansa 4.0. Lihat saja bidang industri, ekonomi, pertahanan, keamanan, diplomasi, sosial, politik, budaya, hingga pendidikan. Berbagai lini kehidupan masyarakat mulai terdampak oleh nuansa 4.0. Perubahan berlangsung mulai dari hal yang bersifat personal, organisasi, korporat, hingga pemerintahan. Apakah Anda pun sudah mulai menikmati era baru dunia ini? Atau Anda tengah bersiap untuk menyambut era baru ini? Anda maupun saya tidak bisa luput dari gaung revolusi industri ini. Setiap diri kita dituntut untuk mampu bersikap adaptif jika enggan tergilas oleh perubahan yang berputar begitu cepat. Sebuah perubahan yang menghadirkan kompetisi yang begitu kompleks dan tidak lagi linear. Ya, kini para sarjana tidak hanya bersaing dengan para sarjana yang lain. Para guru tidak cuma bersaing dengan guru yang lain. Dan para mekanik juga tidak cuma bersaing dengan mekanik yang lain. Terjadi kompetisi yang kompleks lintas usia, bidang, jurusan, profesi, dan tentu saja lintas industri. Untuk bisa menghadapinya, dibutuhkan inovasi dan kreativitas yang tepat sesuai tantangan zaman. Itulah Revolusi Industri 4.0, sebuah zaman yang menempatkan mesin, robot, dan produk digital sebagai pemegang peran vital dalam kehidupan manusia. Revolusi ini mengantarkan dunia pada skema baru yang mencirikan adanya cyber physical system. Ada begitu banyak istilah baru yang muncul pada era revolusi ini. Istilah yang menunjukkan hal-hal yang begitu hebat, tetapi seolah tak kasat mata. Mereka bukan benda goib, tidak mampu bekerja dengan kekuatan layaknya supernatural. Jika tak benar-benar memahami konsepnya, kita mungkin akan dibuat keheranan dengan produk-produk revolusi industri keempat ini. Revolusi Industri 4.0 telah membuat lompatan yang cukup jauh. Jika dirunut lebih jauh, dunia setidaknya telah mengalami 4 kali revolusi industri besar yang menghasilkan perubahan peradaban secara signifikan. Revolusi industri yang pertama telah dimulai sejak tahun 1984 dengan ditandai penemuan mesin uap. Lalu, revolusi industri kedua kembali menyeruak dengan penemuan alat proses produksi massal di sekitar tahun 1870. Berikutnya, datang revolusi industri ketiga dengan diiringi kemunculan komputer. Kini, revolusi industri keempat kembali menyeruak dengan jaringan sibernya. Ketika revolusi industri pertama beralih ke revolusi industri kedua, hal paling signifikan yang bisa dilihat adalah beralihnya pekerja berat dan berbahaya dari manusia ke mesin. Lalu, ketika revolusi industri kedua beralih ke revolusi industri ketiga, penanda utamanya dilihat dari perubahan proses pekerja berulang, dari mesin digantikan oleh sistem komputerisasi otomatis. Dari revolusi industri ketiga menuju ke revolusi industri keempat, apa yang terjadi? Sudahkah Anda mampu mengamati perubahannya yang sangat dramatis? Jika dulunya manusialah yang banyak menggunakan pikirannya, kini giliran robot yang banyak berpikir. Robot-robot dengan kecerdasan buatannya akan mampu menggantikan manusia untuk berpikir.
Lantas, jika proses berpikir sudah digantikan oleh robot, bagaimana dengan eksistensi manusia? Masihkah manusia dibutuhkan untuk menjalankan berbagai pekerjaan? Atau adakah kemungkinan manusia dijajah oleh robot dan makhluk lain, layaknya penggambaran dalam film-film Hollywood? Kita masih tak bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi setidaknya kita bisa mempersiapkan diri kita untuk tetap menjadi penguasa peradaban. Manusia jelas adalah tuan rumah di bumi ini. Sejauh apapun peradaban membawa perubahan di muka bumi ini, tetap manusia yang seharusnya menjadi pemimpin di bumi ini, bukan lainnya.